Halo, apa kabar semuanya? Pernah nggak sih kalian lihat postingan seorang politisi di media sosial terus mikir, kayaknya ini bukan sekedar foto biasa deh, pasti ada pesan tersembunyi di baliknya. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu tokoh politik Indonesia yang paling jago dalam hal ini, Anies Baswedan. Kita akan lihat bagaimana dia bisa mengubah foto-foto yang kelihatannya santai menjadi pernyataan politik yang sangat tajam. Kita akan lihat gimana dia menggunakan gambar-gambar yang kelihatannya sederhana, ya kayak foto yang satu ini, untuk menyampaikan ide-ide politik yang sebenarnya cukup rumit dan berat. Inilah teka-teki utama dari seorang Anies Baswedan. Di satu sisi, dia seorang akademisi yang kalau bicara itu sangat terukur dan tenang, tapi di sisi lain, dia juga seorang master dalam melontarkan kritik-kritik halus. Oke, mari kita selami lebih dalam lagi. Biar kita lebih paham sosok di balik semua berita tentangnya, kita akan jelajahi perjalanannya lewat 5 babak kunci ini. Mulai dari latar belakangnya sebagai seorang akademisi, lalu kita bedah seni satir yang jadi andalannya, lanjut ke masanya memimpin kota megapolitan Jakarta, kontroversi-kontroversi yang selalu mengikutinya, dan terakhir kita coba intip langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Untuk ngertiin gaya politiknya, kita harus paham dulu akarnya. Latar belakangnya ini penting banget buat membentuk identitas politik dia sekarang. Wah, kalau kita lihat silsilah keluarganya, emang bukan kaleng-kaleng ya. Anies itu datang dari keluarga yang sangat kental dengan dunia akademis dan pengabdian negara. Kakeknya, A.R. Baswedan, itu seorang pahlawan nasional, jurnalis, sekaligus diplomat penting di awal kemerdekaan Indonesia. Darah perjuangan dan intelektual ini nurun banget. Ayah dan ibunya adalah pendidik terkemuka, dua-duanya pengajar di universitas. Bahkan, sepupunya, Novel Baswedan, kita kenal sebagai figur penting di KPK. Jadi, bisa dibilang, dari kecil dia sudah terbiasa dengan diskusi-diskusi berat soal negara dan pendidikan. Perjalanan karirnya itu polanya jelas banget. Awalnya, dia benar-benar berakar kuat di dunia akademis. Lulus dari UGM, dapat beasiswa bergengsi ke Amerika, sampai dapat gelar PhD. Puncaknya di dunia pendidikan, ya waktu dia umur 38 tahun, dia mecahin rekor sebagai rektor universitas termuda di Indonesia. Itu pencapaian yang luar biasa loh. Nah, dari sini dia mulai loncat ke panggung politik nasional. Pertama jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu melangkah lebih jauh lagi sebagai Gubernur Jakarta. Nah, latar belakangnya sebagai seorang akademisi ini sangat mempengaruhi gaya komunikasinya yang unik dan beda dari politisi lain. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Kita akan bedah senjatanya yang paling khas, yaitu seni satir. Gaya satire yang sering Anies pakai itu dikenal sebagai satiro Horasian. Gampangnya gini, ini tuh nyindir tapi halus. Tujuannya bukan untuk menyerang dengan kasar, tapi untuk mengajak orang berpikir dengan cara yang cerdas dan jenaka. Kritiknya disampaikan dengan elegan biar audiensnya yang menarik kesimpulan sendiri. Oke, kita langsung lihat aja contoh pertamanya. Masih ingat nggak sama postingan ini di bulan November 2020? Cuma satu foto sederhana, tapi langsung bikin heboh satu Indonesia dan jadi perdebatan di mana-mana. Ini nih yang namanya komunikasi multilapis. Kalau kita lihat sekilas, ya ini cuma foto Pak Anies lagi santai baca buku di hari Minggu. Pakai baju koko, kesannya adem banget. Tapi, coba deh perhatikan lebih dalam. Judul bukunya itu loh, How Democracies Die, atau Bagaimana Demokrasi Mati. Ini bukan pilihan buku yang kebetulan. Foto ini diunggah nggak lama setelah dia dipanggil polisi dan di tengah ramainya kontroversi UU Omnibus Law. Jadi, lewat sebuah buku, dia seolah-olah lagi ngasih komentar pedas soal kondisi demokrasi kita saat itu. Cerdas dan ngena banget. Lanjut ke contoh kedua. Kita loncat ke Januari 2022. Kali ini fotonya lagi nonton band Nidji lagi soundcheck di Jakarta International Stadium atau JIS, stadion megah yang pembangunannya memang dia prakarsai. Kuncinya ada di captionnya. Dia nulis, musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada yang sumbang. Kedengarannya kayak pujian biasa kan? Eits, tunggu dulu. Ini tuh sindiran telak buat Giring Ganesha. Giring kan mantan vokalis Nidji yang waktu itu jadi ketua umum partai dan lagi gencar-gencarnya mengkritik Anies. Jadi, dengan memuji Nidji yang suaranya tidak ada yang sumbang di stadion hasil karyanya, Anies secara halus seakan-akan bilang kalau kritik dari Giring itu sumbang. Sebuah balasan yang menusuk tapi tetap elegan. Dan ini contoh ketiga dari April 2023. Lagi-lagi, polanya sama, foto lagi baca buku. Tapi kali ini suasananya beda, di pantai, dan bukunya pun jauh lebih serius, tentang krisis ekonomi.
Unggahan ini benar-benar merangkum strateginya dengan cemerlang. Dia menggunakan sebuah foto liburan untuk mengangkat isu yang sangat serius tentang utang negara. Dia nggak perlu teriak-teriak atau bikin pernyataan pers. Cukup dengan menunjukkan sampul buku tentang krisis utang besar, pesannya sudah sampai. Kontras antara suasana pantai yang santai dan buku yang berat itu justru menciptakan pesan yang kuat, bahkan saat liburan, dia tetap memikirkan masalah-masalah besar yang dihadapi bangsa. Oke, itu tadi soal kelihayannya bermain kata dan gambar di media sosial. Tapi, gimana kinerjanya di dunia nyata? Saat dia memegang salah satu jabatan politik paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Gubernur Jakarta. Dia berhasil memenangkan kursi Gubernur Jakarta pada tahun 2017 dengan perolehan suara yang signifikan, hampir 58%. Tapi, kemenangan ini diraih setelah melalui sebuah kampanye yang sangat panas dan terpolarisasi. Isu-isu identitas dimainkan dengan sangat kencang dan berhasil memecah belah publik. Bekas dari kampanye itu bahkan masih terasa dalam lanskap politik kita sampai hari ini. Nah, ngomongin soal panasnya kampanye, masa jabatannya sebagai gubernur, dan karir politiknya secara umum juga nggak pernah sepi dari yang namanya kontroversi. Selalu ada saja yang jadi perdebatan. Dan mungkin kontroversi yang paling melekat pada dirinya adalah penggunaan kata pribumi dalam pidato pertamanya, sesaat setelah dia resmi dilantik sebagai gubernur. Istilah ini langsung memicu badai di seluruh negeri. Para kritikusnya langsung menunjuk pada aturan hukum, ada instruksi presiden, dan undang-undang yang secara eksplisit melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi untuk mencegah diskriminasi rasial. Sementara itu, kubu pembelanya berargumen bahwa konteksnya harus dilihat. Menurut mereka, Anies menggunakan kata itu dalam konteks sejarah perjuangan melawan kolonialisme, bukan untuk memecah belah bangsa di masa kini. Perjalanan ini membawa kita ke babak terbarunya, langkah besarnya maju sebagai calon presiden, dan apa yang terjadi setelahnya. Anies maju dalam kontestasi Pilpres 2024 dan berhasil mengamankan suara yang tidak sedikit, hampir 25% suara nasional. Sebuah angka yang solid, tapi pada akhirnya belum cukup untuk mengantarkannya memenangkan pemilihan presiden. Selama masa kampanyenya, visi utamanya berpusat pada isu keadilan ekonomi. Dia mengusung gagasan satu kemakmuran untuk melawan ketimpangan. Dia juga bicara soal revolusi agromaritim untuk memperkuat sektor pangan kita. Janji-janjinya juga besar, seperti menciptakan 15 juta lapangan kerja baru dan mendorong industrialisasi lokal. Intinya, narasinya adalah untuk menjawab keresahan ekonomi yang dirasakan banyak masyarakat. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Tidak lama setelah kekalahannya di tingkat nasional, Anies dengan cepat mengubah arah. Dia mengumumkan keputusannya untuk kembali maju dalam pertarungan memperebutkan kursi Gubernur Jakarta. Istilahnya, balik kandang. Langkah ini jelas mempersiapkan panggung untuk pertarungan politik besar berikutnya di ibu kota. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, setelah menelan kekalahan di panggung nasional, mampukah sang akademisi, satiris, dan mantan gubernur ini merebut kembali kota paling berpengaruh di Indonesia? Masa depan dari politisi yang kompleks dan penuh strategi ini masih menjadi sebuah teka-teki besar. Jadi gimana? Seru bukan? Nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Epic Kertas, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye!